Jadi selamat datang di Trunkus Cerebri. Ya. Nah, Trunkus Cerebri itu tuh terbagi menjadi dua. Ada mesencephalon, ada pons, sama ada medula oblongata. Di sini kalian tahu nggak apa yang memisahkan medula oblongata sama medula spinalis? Foramen? Benar. Oke. Nah, jadi kalau misalnya si medula oblongata sudah keluar dari kranium, dia akan disebut medula spinalis. Ini yang biologinya, intinya kalau misalnya Trunkus cerebri itu akan dibentuk oleh yang ini. Ada mesencephalon, metencephalon, sama menincephalon. Dari atas, mesencephalon dia tuh nanti bakal konsisten, dia tuh senang banget mesencephalon dulu. Sementara kalau metencephalon dia tuh bisa menjadi cerebellum sama menjadi pons. Sementara kalau yang menincephalon dia tuh di bawahnya lagi berarti menjadi medula oblongata. Terus ini Trunkus cerebri tadi ya, ada mesencephalon, oblongata. Terus ini mesencephalon. Dia mirip, ini kalau dibelah dia mirip si Mickey ini. Nah, mesencephalon itu tuh nanti bakal dibagi dua oleh yang namanya substantia nigra. Substantia nigra memiliki dua pars, ada pars compacta, ada pars reticularis. Yang nanti bakal memproduksi dopamin adalah pars compacta. Nah, pars compacta itu tuh dia nanti bakal memproduksi dopamin yang ada residunya yaitu melanin. Oke, jadi makanya dia tuh warnanya lebih gelap. Nah, si substansi ini bakal membelah si mesencephalon menjadi trus cerebri dan tegmentum mesencephalis. Trus cerebri itu nanti dibagi lagi menjadi tiga. Ada 1/5 lateral, 3/5 medial lateral, sama 1/5 yang medial. Nah, dia itu nanti bakal mengandung serabut-serabut yang descending. Kalau misalnya itu 1/5 yang lateral, dia ada apa aja? Ada temporopontis, ada parietopontis, sama ada yang corticobulbaris yang lateral. Ini dihafal-hafal ya, soalnya kalau aku podcast aku begini. Terus kalau 3/5 yang medial, itu tuh dia tuh nanti bakal oleh corticospinalis. Yaitu dia tuh nanti bakal berlanjut menjadi tractus piralis. Terus kalau yang 1/5 medial itu tuh nanti dia bakal dari corticopontines sama dari corticobulbaris yang medial. Nah, terus di sini ada di antara pedunculus ada yang namanya fossa peduncularius yang nantinya akan jadi keluaran dari nervus juga. Apa bedanya tegmentum sama tektum? Oh, yang tegmentum dia tuh keseluruhan dari tiga. Dan dia punya nukleus, di sini dinamakan nukleus rubber. Nukleus rubber itu tuh fungsinya untuk menjaga tonus otot, sama untuk membuat pergerakan kita menjadi semakin smooth, semakin halus. Sementara kalau tektum itu tuh adalah pertemuan dari folikulus yang nanti bakal lebih kelihatan di bagian eksternal dari mesencephalon. Terus di tengah-tengahnya ada yang namanya itu aqueductus mesencephalon, dan nantinya akan dialiri oleh Nah, ini nukleusnya. Nah, jadi ada yang namanya folikulus, ada yang namanya geniculatum. Mereka berdua itu nanti bakal berpasang-pasangan dan menjalankan suatu fungsi yang berhubungan. Kalau foliculus superior itu nanti bakal berhubungan sama geniculatum medial. Nah, mereka tuh nanti bakal mengatur pandangan kita. Kalau yang foliculus itu nanti bakal mengatur arah pandangan kita. Sementara kalau yang geniculatum itu nanti bakal menjadi relay station. Jadi sebelum datanya disampaikan ke otak, itu diproses dulu di geniculatum yang medial. Sementara kalau foliculus superior itu nanti bakal berpasangan sama geniculatum lateral, yang mana dia itu nanti bakal berfungsi di benda merah. Kalau misalnya yang foliculus itu nanti sama, itu menentukan arah. Jadi misalnya aku ngomong dari sini, kalian semua tahu kalau aku di sini, di arah dari pendengaran kita. Sementara kalau yang geniculatum lateral itu sama, itu jadi relay station sebelum dimasukin ke. Terus di sini di dorsalnya ini ada yang namanya nervus nuclearis, karena dia itu adalah satu-satunya nervus yang keluar dari dorsal. Ini yang jelas pendengaran sama penglihatan lagi. Kalau yang penglihatan ini kalian juga bakal belajar di video nanti. Terus ini pons. Pons itu tuh artinya adalah jembatan. Makanya kalau kalian lihat di sini
pojokannya emang jembatan antara cerebellum yang kanan sama cerebellum yang kiri. Ventralnya atau pars basilaris pontis itu tuh mirip sama Patrick katanya, tapi aku nggak nemu mirip sama Patrick di mana. Oke, nah jadi pons itu nanti bakal keluar beberapa nervus 5, 6, 7, sama 8. Nah, nervus 5 kalian kan kalau trigeminus itu tuh nervus yang gede banget, yang gedenya dia sampai bercabang. Makanya ingat bahwa dia tuh keluarnya dari brachium pontis. Jadi dia tuh sendiri, dia dari dari satu sisi. Terus kalau nervus 6, 7, 8 itu nanti bakal dari bawahnya pons. Kalau yang 7, 8 itu dari angulus pontosudanalis, kalau yang 6 itu nanti bakal dari sulcus bulbopontinus. Ini namanya sulcus bulbopontinus antara bulbus sama pons. Terus kalau misalnya dari 8 berarti 9, 10, 11, 12 itu dari medula sulcus basilaris pontis itu tuh ada di pars basilaris pontis, itu di sini. Jadi tepat di sini itu tuh nanti arteri vertebralis bakal menyatu dan membuat suatu arteri yang dinamakan arteri basilaris. Nah, terus ada yang namanya itu pars tegmentalis pontis. Pars tegmentalis pontis, kalau misalnya dia itu bersatu sama fascias dorsalis medulla oblongata, akan membuat suatu fossa, yang dinamakan fossa rhamboidea. Nah, yang memisahkan mereka itu apa? Ada yang namanya striae medullaris. Yang mana striae medullaris itu nanti bakal menjadi nukleus dari nervus vestibularis. Yang mana dia tuh nanti bakal berfungsi sebagai salivatory dari kita. Terus di sini ada banyak yang paling sering keluar itu tuh sulcus medialis posterior yang ini itu nanti bakal memisahkan colliculus facialis yang kanan sama yang kiri. Colliculus facialis dia tuh juga punya nukleus di dalamnya, itu nukleus dari nervus abducens. Jadi dia tuh nanti bakal ada nukleus abducens di sini. Terus kalau misalnya di bagian lateral dari colliculus facialis itu tuh ada yang namanya sulcus lumbicans. Ini nukleus cranialisnya. Biasanya yang perlu kalian hafalin itu palingan yang ini sih, kedua ini nervi oculomotor sama nervi trachea. Kalau ini tadi namanya apa? Colliculus. Ini colliculus ya. Terus yang ini tuh yang tadi, yang colliculus facialis. Itu nervus abducens. Terus ini medulla oblongata. Jadi kita ada aspek eksternal sama aspek internal dari medulla oblongata. Nah, kalau misalnya di ventral dia tuh kayak gini, kalau dorsalnya itu tuh kayak yang tadi, yang fascias dorsal medulla oblongata. Nah, kalau yang di ventral ada ya kita. Nih, itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya tuh oliva, ada yang namanya piramidis. Kalau misalnya yang oliva itu tuh yang di lateral, kalau yang piramidis itu yang di medial. Nah, piramidis itu nanti bakal bersilang, yang kanan ke kiri, yang ke kiri. Karena yang dinamakan microsacula of pyramids. Terus di sini dia tuh nanti bakal keluar juga beberapa nervus cranialisnya, ada 9, 10, 11 sama 12. Yang beda sendiri itu tuh yang 12. Itu keluarnya di samping piramid. Nah, sementara kalau bagian dorsalnya itu yang sering ditanya itu adalah fasciculus cuneatus sama fasciculus gracilis. Yang mana mereka berdua ini adalah secara sensorik. Jadi dia tuh membawa sensorik dari ekstremitas kita. Kalau yang cuneatus itu nanti dia dari ekstremitas yang atas, kalau gracilis itu dari yang bawah. Terus yang ini juga trigonum nervus hypoglossy sama trigonum nervus vagi itu dia tuh adalah pusat vasomotor dari kardiorespirasi. Nah itu kan tadi yang eksternal. Kalau yang internal dia tuh sama kayak pons. Jadi dia tuh punya banyak sekali nukleus-nukleus yang ada di sini. Misalnya yang ini yang trigeminal tadi kasih itu tempatnya di sini. Tapi biasanya itu jarang banget di temuin. Lebih ke yang nukleus ambigus sama nukleus kaktus sama kardus ini. Kalau
yang ambiguous dia buat motorik, kalau yang solitarius itu buat yang sensorik. Visualisasinya sama, jadi nanti ada arteri basilarisnya yang berantai basilaris. Terus nih, nuklei tentu saja yang paling sering dipakai kita adalah Edinger Westphal. Edinger Westphal itu modalitasnya GVE. Kalau di sini GVE itu adalah General Visual Effect. Jadi dia tuh apa namanya, lebih ke visual. Jadi dia tuh nggak spesial gitu. Terus yang nukleus ambiguous sama nukleus solitarius juga. Nah, terus ada yang namanya tractus corticus spinalis. Kok namanya corticus spinalis? Dia tuh afren apa efren? Ya, gara-gara dia tuh dari korteks ke udah. Kita mau lihat ini nggak? Mau lihat preparat nggak? Garisnya. Dia nantinya bakal menempati sulcus basilaris pontis. Itu yang ini. Apa lagi ya? Nah, ini medula oblongatanya udah dicabut sih, jadi nggak kelihatan. Mau pegang-pegang nggak apa-apa? Meninges yang apa? Yang dura, yang arachnoid atau yang mutia? Dura. Ada. Jadi kalau misalnya dia tuh masih kayak begini, ini dura mater. Nah, tapi kalau misalnya dia udah kayak gini, ini adalah arachnoidea mater. Kalau pia mater itu nggak kelihatan sama kita. Jadi dia tuh benar-benar masuk ke tiap kirus-kirusnya itu. Ya kok fungsi yang satu ya? Ini deh. Nih, fungsi satu lagi. Coba tebak ini yang superior yang mana, yang posterior yang mana? Harusnya gini atau gini? Gini. Nah, ya harusnya gini. Ini mesencephalon. Makanan dia. Ini sulcus basilaris pontisnya. Seharusnya nanti di sini ada arteri basilaris kayak yang ini. Berarti ini arachnoid. Iya. Cuma ini kebanyakan medula oblongatanya emang kecabut kayak waktu diseksi kayaknya ya. Tapi kalau kalian bisa lihat yang ini kayaknya piramidisnya. Piramis yang tidak tercerabut.